di sini saya akan menjelaskan penggunaan situs Pet Colorado dalam menjelaskan materi mengenai gerak parabola. Tetapi sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu gerak parabola. Pernahkah kalian melihat bola yang dilempar ke udara? Mengapa jalurnya melengkung dan tidak lurus? Yang pertama, pengertian gerak parabola. Gerak parabola adalah bentuk gerak dua dimensi yang berlangsung pada benda yang bergerak membentuk sudut tertentu atau sudut elevasi terhadap sumbu X atau Y. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, mempunyai sudut elevasi A saat di posisi ketika ditembakkan dengan kecepatan V awal. Yang kedua, vektor kecepatan selalu menyinggung lintasan. Yang ketiga, percepatan dalam arah sumbu X tidak ada, sehingga vektor kecepatan dalam sumbu X selalu sama. Sehingga gerak pada sumbu X digolongkan GLB atau Vx sama dengan konstan. Yang keempat, sumbu percepatan berasal dari percepatan gravitasi pada sumbu Y atau GLBB, G sama dengan 10 meter per sekon. Dan yang terakhir, kecepatan benda pada Hmax adalah Vy sama dengan 0 dan Vx sama dengan konstan. Contoh gerak parabola. Contoh mudahnya adalah bola dilempar miring, air mancur, melempar bola kering basket, atau peluru yang ditembakkan dengan sudut tertentu. Komponen gerak. Gerak parabola terbagi menjadi dua, yaitu sumbu X atau horizontal dengan kecepatan tetap dan sumbu Y atau vertikal dengan percepatan gravitasi. Kecepatan awal. Kecepatan awal atau V0 terbagi menjadi dua, yaitu V0 cos theta pada sumbu X dan V0 sin theta pada sumbu Y. Waktu tempuh. Waktu gerak parabola dipengaruhi oleh besar kecepatan awal dan sudut lemparan. Titik tertinggi. Titik tertinggi dicapai ketika kecepatan vertikal sama dengan 0 dan benda hanya bergerak mendatar. Jarak jangkauan. Jarak maksimum gerak parabola disebut jangkauan, dipengaruhi kecepatan awal, sudut lemparan, dan gravitasi. Pengaruh sudut lemparan. Sudut lemparan 45 derajat menghasilkan jangkauan terjauh dibandingkan sudut lainnya. Rumus gerak parabola. Berikut adalah rumus-rumus gerak parabola dalam pelajaran fisika. Yang pertama, untuk mengetahui X-nya yaitu Vx sama dengan V0 cos theta. Vx sama dengan X per T, R sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G. Sementara untuk menentukan Y-nya, Vy sama dengan V0 sin theta dikurang GT, Vy sama dengan Y tambah 1/2 dikali GT kuadrat per T, dan H sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Nah, untuk contohnya, kita menggunakan sudut 45 derajat dengan kecepatan awalnya yaitu 20 meter per sekon dan gravitasinya 10 meter per sekon. Nah, tugasnya yaitu menentukan 5 titik pada lintasan parabola, lalu menentukan nilai kecepatannya. Di sini kita akan menggunakan penerapan dari situs Pet Colorado. Nah, untuk membuka situs Colorado, pertama-tama kita kunjungi dulu situs Chrome-nya ya teman-teman. Lalu di pencarian kita ketik Pet Colorado. Lalu langsung kita ketik saja. Nah, di lamannya akan muncul seperti ini yaitu Pet Interactive Simulation. Kita tunggu beberapa saat. Nah, lalu kita tekan simulation ini akan muncul berbagai pilihan. Langsung saja kita pilih di bagian fisik. Nah, setelah itu akan muncul berbagai pilihan seperti ini. Langsung kita scroll saja ke bawah. Nah, ini adalah yang kita gunakan yaitu projectile motion. Langsung ditekan saja. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Kita tekan. Nah, di sini akan ada 4 tampilan, ada intro, ada vektor,
ada drag dan lap. Yang kita gunakan untuk project ini yaitu lap. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, maka kita akan atur bagian sininya. Nah, sesuai yang kita bikin tadi, kecepatan awalnya kita atur menjadi 20 meter per sekon, lalu sudutnya menjadi 45 derajat. Nah, agak susah tadi mengaturnya. Lalu untuk gravitasinya sesuai yang kita bikin di buku juga menjadi 10 ya. Nah, diameter dan massa pada gerak parabola tidak berpengaruh ya teman-teman. Jadi untuk ininya mau diatur atau tidak terserah bagi kalian, karena itu tidak berpengaruh. Nah, setelah kita atur, kita tekan yang bagian ini. Nah, akan muncul seperti ini ya teman-teman. Ini gerakannya yang saya atur menjadi slow atau yang diperlambat. Nah, setelah itu untuk mengetahui X, Y, dan waktunya, kita gunakan ini. Lalu kita bisa atur di mana saja. Nah, tadi di soalnya kita disuruh untuk mencari 5 titik. Kan? Nah, titik puncaknya sendiri yaitu berada di waktu 1,41 sekon, range-nya 20 meter, dan height-nya 10 meter. Saya akan buat titik A-nya yaitu yang di sini, yaitu 0,3 sekon, range-nya 4,24 meter, dan height-nya 3,79 meter. Lalu yang B-nya di titik ini, yaitu 0,8 sekon, dengan range-nya 11,31 meter, height-nya 8,11 meter. Lalu di titik C-nya yaitu di titik tertingginya 1,41 sekon, range-nya 20 meter, dan height-nya 10 meter. Di titik D-nya saya menggunakan di bagian waktu 2,2 sekon, range-nya 31,11 meter, dan height-nya 6,91 meter. Dan di titik yang terakhirnya yaitu di titik 2,6 sekon dengan range-nya adalah 36,77 meter dan height-nya 2,97 meter. Setelah mendapatkan nilai-nilai yang tadi, saya akan menentukan nilai kecepatan pada X dan Y-nya. Yang pertama yaitu menentukan nilai X dengan rumus Vx sama dengan X per T. Nah, nilai A sama dengan X sama dengan 4,24 meter, T-nya 0,3 sekon, dengan rumus Vx sama dengan X per T, yaitu 4,24 meter per 0,3 sekon, hasilnya yaitu 14,13 meter per sekon. Yang B, X sama dengan 11,31 meter, dengan T sama dengan 0,8 sekon, Vx sama dengan X per T, yaitu 11,31 meter per 0,8 sekon, hasilnya yaitu 14,14 meter per sekon. Untuk yang C, X sama dengan 20 meter, T sama dengan 1,41 sekon, dengan rumus menjadi 20 meter per 1,41 sekon, hasilnya yaitu 14,18 meter per sekon. Bagian D, X sama dengan 31,11 meter, T sama dengan 2,2 sekon, dengan rumus 31,11 meter
per 22,2 sekon, hasilnya adalah 14,14 meter per sekon. Dan yang terakhir, E dengan X sama dengan 36,77 meter, T sama dengan 2,6 sekon, dengan rumus 36,77 meter per 2,6 sekon, hasilnya adalah 14,14 meter per sekon. Kemudian mengukur nilai kecepatan Y-nya dengan rumus VY sama dengan Y tambah 1/2 dikali GT kuadrat per T. Yang A, Y sama dengan 3,79 meter, T sama dengan 0,3 sekon, G sama dengan 10 M per sekon kuadrat. Dengan rumus VY sama dengan Y ditambah 1/2 dikali GT kuadrat per T, yaitu 3,79 ditambah 1/2 dikali 10 dikali 0,3 kuadrat per 0,3, hasilnya 3,79 ditambah 1/2 dikali 10 dikali 0,09 per 0,3, hasilnya 3,79 ditambah 0,45 per 0,3, hasilnya 4,24 per 0,3, dan hasil akhirnya yaitu 14,13 meter per sekon. Bagian B, Y sama dengan 8,11 meter, T sama dengan 0,8, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Dengan rumus 8,11 ditambah 1/2 dikali 10 dikali 0,8 kuadrat per 0,8, 8,11 ditambah 1/2 dikali 10 dikali 0,64 per 0,8 sama dengan 8,11 ditambah 3,2 per 0,8, hasil akhirnya 14,14 meter per sekon. Yang bagian C-nya, Y sama dengan 10 meter, T sama dengan 1,41 sekon, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Dengan rumus sama dengan 10 ditambah 1/2 dikali 10 dikali 1,41 kuadrat per 1,41 sama dengan 10 ditambah 1/2 dikali 10 dikali 19.881 per 1,41 sama dengan 199.405 per 1,41, yaitu 14,14 meter per sekon. Bagian D, Y sama dengan 6,91 meter, T sama dengan 2,2 sekon, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Dengan rumus sama dengan 6,91 ditambah 1/2 dikali 10 dikali 2,2 kuadrat per 2,2 sama dengan 6,91 ditambah 1/2 dikali 10 dikali 4,84 per 2,2 sama dengan 6,91 ditambah 24,2 per 2,2 sama dengan 31,11 per 2,2. Hasilnya yaitu 14,14 meter per sekon. Dan terakhir yaitu bagian E, Y sama dengan 2,97 meter, T sama dengan 2,6 sekon, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Dengan rumus sama dengan 2,97 ditambah 1/2 dikali 10 dikali 2,6 kuadrat per 2,6 sama dengan 2,97 ditambah 1/2 dikali 10 dikali 6,76 per 2,6 sama dengan 2,97 ditambah 33,8 per 2,6 sama dengan 36,77 per 2,6. Hasil akhirnya 14,14 meter per sekon. Demikianlah penjelasan saya mengenai materi gerak parabola. Bila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.